Tadi setelah ngebahas karakteristik media sosial apa aja sih, nah sekarang kita bagaimana cara marketing bisa masuk kepada sosial media gitu. Jadi tema kali ini adalah untuk sosial media marketing. Pertama, sosial media marketing itu yaitu mengacu pada proses mendapatkan traffic, site, atau perhatian melalui situs media sosial. Nah, terus kalau misalkan untuk pemasaran media sosial itu mengacu juga pada teknik yang menargetkan jejaring sosial dan juga aplikasi untuk menyebarkan kayak brand awareness, jadi keengahan atau apa ya, aware terhadap brand tertentu dan mempromosikan produk tertentu juga. Lalu marketing sosial media juga cara yang paling ampuh eh, bagi bisnis, mulai dari segala ukuran, untuk mencapai prospek, dan juga untuk mendapatkan pelanggan. Nah, lalu untuk eh, bagaimana sih memulai dari start dari sosial media marketing itu sendiri? Pertama, pertama si your customer harus berinteraksi dengan merek-merek melalui media sosial. Kan banyak tuh, misalkan ada Levi's, Samsung, Apple juga, terus juga berbicara langsung dengan audiens yang ada di platform tersebut, kayak Facebook, Twitter, Instagram. Terus juga kalau misalkan as a great marketing itu harus memiliki media sosial juga dan juga bisa menularkan kesuksesan di bisnis tersebut, maintenance bisnis tersebut seperti itu. Lalu eh, start sosial media marketing itu pertama ada evaluasi sumber dayanya seperti apa. Terus ada namanya mengenal follower atau audiens atau customer produk kalian tuh seperti apa karakteristiknya gitu. Terus juga ada harus membuat konten yang dapat si customer baru ataupun hanya sebatas Windows untuk Windows shopping, istilahnya kalau Windows online shopping gitu, hanya untuk melihat-lihat saja gitu. Kita harus membuat konten yang agar si para customer tuh interest dan tertarik pada produk kita. Terus juga harus mengintegrasikan bagaimana upaya pemasaran produk kalian nanti. Terus juga harus membuat jadwal yang pas untuk share konten ini jam-jam berapa ya yang kira-kira banyak likes-nya atau banyak yang melihatnya gitu, kayak gitu. Nah, lantas apa sih campaign dari marketing sosial media itu? Pertama, dia harus mengupayakan pemasaran harus terkoordinasi untuk memperkuat atau juga bisa membantu tujuan bisnis, terus juga menggunakan satu atau lebih dari platform sosial media. Jadi nggak harus kayaknya kalau pakai Facebook itu kayaknya udah solasir ya, jarang yang pakai gitu kan kata. Tapi di negara lain tuh Facebook itu malah dijadikan sebagai marketplace mereka gitu. Kalau di Indonesia beda gitu, kayak gitu. Sedangkan Facebook ini digunakan segmentasinya untuk misalkan ibu-ibu atau ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Terus juga campaign marketing sosial media juga eh, berupaya untuk fokus juga harus ada penargetan dan juga harus terukur, harus juga ada suatu peningkatkan antara misalkan per hari kita post konten atau video atau produk kita, dilihat apakah dilihat likes-nya ada berapa, itu mungkin nanti bisa dilihat pada Instagram promote atau Instagram ads-nya ya. Nah, terus tujuan dari campaign itu pertama yaitu harus mendapatkan feedback dari pengguna, terus juga harus membangun daftar pemasaran juga, pemasaran dari digital juga. Nanti dua minggu lagi kita akan membahasnya. Terus meningkatkan trafficnya, terus meningkatkan keterlibatan brandnya secara keseluruhan, terus mendorong penjualan personal selling maupun other sellingnya lainnya gitu, kayak gitu. Terus juga dari sosial media campaign goal itu harus dari dilihat tadi pas kali awal ada getting feedback, terus juga ada
marketing digitalnya, terus juga ada meningkatkan website trafficnya berapa, terus juga harus ada brand engagement atau loyalitas terhadap si produk itu terhadap si customer. Terus juga harus ada mendorong langsung kayak penjualan atau sales personal juga bisa gitu kayak gitu. Terus kenapa sih sosial media ini sangat penting banget? Terus yang pertama tadi di awal juga telah dibahas, dia itu meningkatkan brand awareness-nya, terus meningkatkan si customer ini ada ngeh loh ada produk kita gitu. Terus juga harus mendapatkan feedback produk dan strategi pemasarannya. Terus juga harus mempelajari kompetitor. Nah, di sini juga bisa disebut juga intelijensi. Jadi bukan hanya copycat ataupun meniru, tapi kita lihat kompetitor atau produk kita tuh lebih gampang kalau misalkan kalau udah si kompetitor kita udah masuk sosial media juga, dilihat gerak-gerik lihat dari followersnya lah, terus dilihat dari pengiklanan story-nya lah di story Instagram lah atau di media sosialnya lain gitu kayak gitu. Lalu sosial apa aja sih strategi dari marketing sosial media itu? Pertama strateginya harus pelajarilah selera apa sih yang diinginkan audiens atau customermu. Terus seleranya harus seperti apa, tolak ukur kecocokan produk yang kita buat itu harus seperti apa. Selain itu juga mungkin dengan memetakan selera audiens, juga di produk kalian juga bisa menentukan konten-konten apa sih yang menarik yang akan dibuat di medsos nanti gitu. Semakin cocok si selera audiens itu dengan konten yang kalian sajikan, engagementnya pun jadi lebih besar gitu. Kalau dilihat dari learn audience atau pelajarilah selera dari audiensnya. Terus yang kedua adalah tentukan platform yang mau disasar gitu. Misalkan tentukan dalam platform mana produk yang akan dijual, seperti yang sudah disebutkan yang tadi ya, yang saya pertama itu yang learn audience test. Terus juga setiap platform itu harus memiliki fitur-fiturnya tersendiri gitu. Misalkan untuk feeds pertama mungkin kalau di Instagram ya, atau enggak di feeds pertama kita buat video misalkan lebih detailnya produk kita itu seperti apa. Terus juga hal yang berpengaruh tuh harus terhadap penyajian konten dari produk yang akan dijual gitu. Jadi bukan hanya mempromosikan produk kita, mungkin nanti suatu saat sih kalau misalkan kita mau dikurangi oleh followersnya akan berkurang. Tapi kalau kita eh, meng-sharekan atau meng-upload konten yang menarik, misalkan kita produksinya roti tapi misalkan kontennya paling pingin dibuat mix and match roti saya misalkan bisa dibuat sendiri deh, atau enggak history roti seperti apa sih sejarah roti, nah kayak gitu dibuat-buat konten sekecil gitulah mini. Terus juga yang ketiga itu menciptakan kayak yang di awal tadi saya juga bicarakan, ciptakanlah konten yang bisa semenarik mungkin untuk customer kalian atau audiens kalian. Jadi konten yang menarik ini harus menghasilkan peningkatan engagement, terus juga sharing juga. Terus dengan konten menarik juga orang juga bisa saja tergerak untuk tahu-tahu membeli aja, terus atau menanyakan DM aja. Terus juga menggunakan produk yang dipasarkan. Terus untuk menciptakan konten yang menarik ini, jadi misalkan kalian juga harus melakukan research dulu. Misalkan cari tahu konten apa saja yang dibutuhkan audiensmu sih, kayak seperti apa sih followersmu. Terus juga konten apa saja yang apa sih yang mereka sukai. Misalkan audiens tuh lebih suka kalau misalkan foto aja, misalkan kayaknya nggak suka deh. Misalkan lebih terlalu monoton. Gimana kalau misalkan konten video, kalau yang sekarang zaman lebih visualisasi gitu, kalau yang lebih simpelnya itu kayak lihat di TikTok deh. Kalau misalkan TikTok kalian ngeliatnya itu kayak dance yang nggak penting ya, misalkan dance yang nggak penting itu kayak yang kemarin si Cika gitu yang lagi langsung trending gitu, langsung viral gitu kayak gitu. Jadi menciptakan video-video yang menarik gitu kayak gitu. Terus juga jadwalkan, kayak tadi juga diulang, jadwalkan waktu untuk posting. Misalkan upload kontenmu ketika jam-jam berangkat istirahat, weekend, atau hari libur, atau enggak nih kayak gini, kalau lagi WFH gini, mungkin bisa jam-jam tertentu gitu kan. Kalau lagi WFH ini pasti setiap orang itu pasti akan selalu ada di rumah, yang otomatis kalau misalkan di kerjaan pasti ngambil handphone dulu gitu kayak gitu. Terus juga yang terakhir ada namanya evaluating atau evaluasi. Jadi media sosial ini
akan menyajikan data-data yang akurat, terus mengenai keberhasilan dan proses marketing, terus juga data-data ini juga bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sosial media marketing yang lebih baik ke depannya gitu. Terus selain engagement dan sharing juga ada faktor lain nih yang bisa jadi tolak ukur keberhasilan sosial media marketing, di antaranya misalkan followersnya bertambah lah, terus juga jumlah orang yang melihat konten, terus juga mengunggah konten kita dibuat tuh bakal di-sharing lah ke sosial media mereka gitu. Terus juga dapat dari evaluasi yang kalian lakukan nih, pelajari pola audiens kalian untuk menguji coba beberapa strategi yang sampai kalian ini menemukan yang paling pas seperti apa sih kontennya, kayak gitu. Kalau efektif di sosial media marketing untuk bisnis itu seperti apa? Masih sama seperti yang tadi saya jelaskan. Dia harus punya sosial media yang pas untuk kita gitu, untuk produk kita. Misalkan kita lihat deh, kalau misal kita lihat pakai analisis inner circle dulu. Inner circle itu pilihlah media sosial yang paling menjanjikan untuk tahun ini. Mungkin Instagram masih bisa diminati ya, atau nggak tahu mungkin misalkan TikTok, terus juga Twitter yang dulu sempat mati suri, kalau bisa dibilang mati suri. Tapi sekarang Twitter itu lebih, kalau saya jujur lebih melihat untuk berita atau news, dia lebih update, lebih cepet gitu kan. Terus kalau misalkan ada hiburan-hiburan dikit seperti kata-kata quotes yang lucu-lucu, di Twitter tuh paling banyak gitu. Terus juga ada potensi kedua, dibuatlah potensial. Jadi tidak kita ngebuat pilihan lagi, sosial media apa sih yang bisa dikeduakan. Jadi misal kalau pertama saya akan buat untuk Instagram, terus kedua buat untuk konten untuk di TikTok gitu, ketiga untuk dibuat konten misalkan di YouTube, kenapa enggak gitu kan, kayak gitu. Terus juga ada, kita butuh juga long shot di sini juga. Kita melihat bagaimana sih yang kita kalau mengeksekusi media sosial yang lama, misalkan digunakannya, misalkan yang lama otomatis YouTube bisa dibilang kan ya, dia harus editing video dulu, terus bikin konten dulu berapa menit gitu, kayak gitu. Kalau misalkan di konten video kayak TikTok itu kan cuma 1 menit lah, paling lama 1 menit gitu, atau enggak kita buat di IGTV gitu, kayak gitu. Terus yang kedua, buatlah tujuan yang jelas gitu kan, bisa dilihat brand awareness-nya. Brand awareness itu kesadaran merek ya, misalkan si customer itu biar ngeh. Terus istilah pemasaran juga menggambarkan tingkat pengakuan konsumen terhadap suatu produk gitu dengan namanya gitu, kayak gitu. Terus juga harus ada tujuannya jelas, public relation-nya harus seperti apa. Terus yang ketiga, brand advocate-nya harus seperti apa. Nah, brand advocate itu seperti apa sih? Jadi si konsumen ini dengan dilihat dari tanpa sadar, dia kalau setiap membeli produk kita, dia langsung meng-share produk kita itu misalkan di berbagai sosial media tanpa harus disuruh loh, karena si konsumen itu saking sukanya, saking cintanya dengan produk kita gitu, otomatis dia tuh langsung uh, exciting customer, terus dia tuh membagikan pengalaman yang positif ke semua orang melalui sosial media gitu, kayak gitu. Terus yang keempat, harus ada research and development-nya. Terus kita harus meresearch jam-jam kapan sih harus cocok, harus ke-share produk kita gitu, kayak gitu. Terus ada leads and sales-nya harus seperti apa. Dilihat dari menunjukkan niat untuk membeli, dia itu bisa me-like, nge-share, nge-wishlist gitu kalau misalkan di marketplace gitu. Kayak gitu. Lalu kompetitor research yang keempat, kayak dilihat dari intelligent marketing juga, seperti sama hal yang tadi dilihat si kompetitor kita tiap minute update berapa kali nih, tiap hari misalkan, tiap minggu. Dilihat dari kontennya apa aja nih, kompetitor kita. Dilihat dari gradasi warnanya nih harus seperti apa, kayak gitu. Terus juga si konten itu harus atraktif mungkin, harus tertarik mungkin, untuk si konsumen itu biar tertarik dengan konten-konten kita gitu, kayak gitu. Nah, terus juga dilihat ada namanya memanfaatkan
ads atau advertisement, misalkan di Instagram advertising, Instagram promote gitu, atau dari Facebook ads, terus juga di Twitter ads. Kalau sekarang ada Twitter ads atau juga TikTok ads juga ada sekarang. Jadi dilihat kita pengeluaran promosi ini harus berapa sih, misalkan kita diatur gitu. Jadi bukan hanya follower kita tapi global kita mempromosikan gitu. Ada iklan-iklan tertentu misalkan di mungkin customer mana lah, misalkan di Jakarta lah, seperti itu bisa dilihat. Jadi tanpa dia itu memfollow kita, jadi mengiklankan gitu, kayak gitu. Terus harus ada performa evaluasi, dilihat dari misalkan matriksnya dilihat dari berapa orang sih yang nge-share produk kita, berapa orang sih yang like seperti kita, yang like produk kita, berapa banyak sih, hashtag apa aja sih misalkan yang kita pakai, dilihat, direkapitulasi lah si matriksnya tersebut. Bisa dilihat langsung kita membeli aplikasi, namanya bisa disebut sport, sosial, atau buffer, atau hotsuite gitu, kayak gitu. Jadi aplikasi itu ngelihat di performa sosmed kita seperti apa gitu, kayak gitu. Dan juga ingat, kalau misalkan untuk membuat konten ini, kalau jadi tidak menarik, jangan terlalu banyak konten promosi ya. Jadi harus misalkan, kalau misalkan 2 hari sekali deh promosi produk kita, misalkan diselingi dengan misalkan lihat dari sejarah lah, storytelling lah, misalkan apapun, konten video lah gitu, kayak gitu. Jadi tidak berhubungan dengan produk kita gitu, kayak gitu. Seperti itu. Terus juga tidak sesuai dengan kebutuhan calon konsumen, terus terlalu sering posting, terus memakai jargon yang tidak sesuai atau istilah asing, terus terlalu jarang posting juga bisa berpengaruh. Terus juga tidak menjawab pesan atau komentar dari customer, dari followersnya gitu, kayak gitu. Nah, di sini bagaimana Instagram Ads Promote? Mungkin kalau saya akan mengulangi lagi, gimana sih caranya Instagram Promote itu? Nah, nanti kita jelaskan. Nah, kalau misalkan di TikTok branding, itu beberapa contohnya sih, ada beberapa contoh. Misalkan ada namanya produk launching, ada katalog, ada behind the scene, ada packaging dan shipping seperti apa, terus konten tutorial, educational, terus ada konten success story, terus ada testimonial, itu seperti apa nanti kita jelaskan. Nah, kalau copywriting, apa sih copywriting ini gitu? Kalau misal copywriting ini, itu merupakan proses untuk menunjukkan nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh merek gitu. Jadi, kata-kata yang dapat bisa menggait si customer baru untuk memilih produk kita gitu, hanya dengan the power of kata-kata, kayak gitu. Nah, terus apa aja sih harus si copywriting ini gitu, harus seperti apa? Pertama, harus sebaiknya sesimpel mungkin kata-katanya, terus juga dibuat agar mudah dimengerti target audiens kita. Terus harus fokus, yang jelas sih harus fokus, terus juga mengarahkan pada satu keunggulan tertentu. Terus juga harus menghitung setiap kata yang digunakan, terus juga setiap kata yang digunakan itu bisa memakan misalkan tempat atau spasi di posternya gitu kan, atau enggak tidak sesuai dengan ketika backgroundnya tulisannya misalkan kebesaran, atau mungkin kontras dengan produknya, kayak gitu. Nah, untuk yang paling efektif dia harus ringkas, juga fokus kayak yang tadi, spesifik seperti apa produknya, kata-katanya biar pas, terus ada konversasionalnya, terus juga harus originalitas ditentukan, terus variasinya seperti apa, terus harus deskripsi imajinatif gitu, jadi lebih kreatif gitu, kayak gitu untuk membuat copywriting itu. Terus untuk elemen copy of writing itu ada 9 ternyata. Ada headline, ada overline, ada subheadline, ada body copy, ada caption, ada blurbs, ada boxes and panels, ada slogan dan tagline. Mungkin kalau misalkan di kalian lebih uh, lebih lebih teringat-ingat tuh headlines, caption, slogan. Mungkin kalau yang dari sini buat good coffee sampai subheadline mungkin kurang terdengar ya. Nah, tipe-tipe macam elemen copywriting ini, pertama ada headlines. Headlines ini kayak kalau dilihat sih lebih kebanyakan dari koran ataupun majalah. Jadi dia tuh yang paling mencolok gitu. Jadi judulnya nih kayak gini, Gerinda Rayu, atau nggak di Tempo judul yang besarnya seperti apa. Jadi si headline ini untuk menarik perhatian audiens ketika dilihat seketika itu juga gitu. Terus juga si headline ini merupakan frase juga, atau bisa disebut juga kalimat yang berfungsinya itu sebagai pembuka atau iklan gitu, kayak gitu. Terus juga si headline ini biasanya rata-rata ukuran hurufnya lebih besar gitu dari komposisi yang menonjol untuk menarik perhatian, kayak gitu.
Terus ada namanya overline. Nah, kalau si overline ini sendiri, dia lebih frasanya itu mengikuti headline, jadi lebih yang tulisan-tulisan yang kecil gitu kayak gini nih. Yang dari paling besar, nih dia bisa ada keterangan yang lebih kecil gitu. Jadi frasanya itu bisa, kalimatnya itu bisa mengikuti headline. Terus biasanya itu hurufnya itu lebih kecil dibandingkan headline. Terus tujuannya itu biar itu membuka area atau underline untuk mengkolaborasi ide headline dan juga sebagai transisi dari sisi iklan itu sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya ada namanya body copy atau copy text. Itu biasanya sih merupakan pesan utama dalam sebuah iklan atau isi teks iklan. Jadi biasanya itu huruf kecil dan ditulis dalam paragraf atau beberapa baris kalimat nih kayak gini. Jadi dia itu ada kayak keterangan gitu, nah daerah sini. Nah terus kayak gini spesifiknya kalau misalkan di iklan-iklan gitu kayak gitu. Lalu selanjutnya ada namanya subheadline kayak gitu. Kalau subheadline ini biasanya digunakan itu blok teks yang paling panjang terus mengawali bagian dalam teks. Biasanya sih kalau misalkan si subheadline ini dengan huruf yang lebih besar dan tebal, lebih mencolok gitu kayak gitu. Terus juga fungsinya itu menjelaskan logika atau membantu si audiens ini untuk membaca dan membantu memahami apa sih yang dikatakan untuk iklan itu kayak gitu. Kayak misalkan kalau di sini si headline-nya ini adalah nih yang lebih ke warna merahnya lebih tertentu gitu, lebih fokus. Misalkan oh ya ini Apple Watch berapa nih gitu kayak gitu. Terus selanjutnya ada namanya call outs. Nah, kalau misalkan si call outs itu sendiri, biasanya itu kalimatnya itu lebih kayak yang melayang, terus nih kayak yang melayang kayak gini, kayak yang melayang seperti itu. Terus biasanya itu dilengkapi dengan garis atau panah yang menunjukkan elemen spesifik. Contohnya kayak iklan obat batuk, atau enggak bisa disebut juga kayak iklan body lotion kalau misalkan itu. Jadi biasanya panah-panah itu ada di tulisan itu ada di sekitar tubuh untuk menunjukkan si kulit-kulit bagian mana sih yang lebih kusam gitu. Kalau misalkan di iklan obat ini muncul dalam tulisan misalkan tenggorokan lah, bibir pecah-pecah kayak gitu. Nah, kalau misalkan selanjutnya, kalau caption sendiri kalian udah nggak asing lagi ya. Misalkan kalau caption ini biasanya bagian yang kecil yang digunakan bersamaan si ilustrasi atau enggak si foto di Instagram itu caption. Misalnya caption itu merupakan kalimat-kalimat pendek atau bagian yang paling pendek di teks-teks di antara foto dan keterangannya. Biasanya itu si iklan itu karena gambar terus diasumsikan terus dijelaskan captionnya seperti apa kayak gitu. Jadi tulisan-tulisan lebih ke keterangan dari si produk tersebut kayak gitu. Terus juga si caption ini posisinya itu tidak terlalu penting dibandingkan bagian hal-hal yang lebih menjual seperti kayak body copy. Terus juga biasanya caption ditampilkan dengan ukuran-ukuran huruf yang lebih kecil daripada body textnya kayak gitu. Terus juga satu-satunya sebuah produk yang dijual, jadi si caption itu berubah menjadi penting, terus juga dilihat first first impression dari si produk tersebut kayak gitu. Terus ada namanya blurb. Nah, kalau si blurb ini rata-rata dia kalau misalkan di novel-novel nih adanya gitu. Kalau si blurb ini jadi sebuah elemen yang dalam dunia periklanan juga ditempatkan untuk keberadaan si copy text-nya seperti apa, terus mengesankan bahwa sebuah pernyataan dikatakan oleh karakter yang diilustrasikan dalam iklan gitu kayak gitu. Terus juga biasanya tidak pernah lepas dari fungsinya ditampilkan si blurb itu di ukuran yang font yang besar gitu. Kayak misalkan kalau di novel-novel si gambarnya sebelahan, terus si blurbsnya itu di sebelahnya gitu. Kayak gitu. Selanjutnya ada namanya box and panels gitu. Kalau box and panels itu sendiri sebuah caption lebih sederhana yang digunakan untuk menarik perhatian lebih kepada audiens kayak gitu. Kalau misalkan untuk si boxnya ini penerapannya itu hanya dengan membuat kotak di tengah, terus juga kopi yang ingin ditekankan dan juga untuk panel seperti langkah sebelumnya gitu kayak gitu.
biasanya harus mencolok hitam misalnya. Di antara ini yang paling mencolok seperti apa? Nah, itulah disebut misalkan boxes and panels kayak gini nih. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Terus, nah kalau misalkan slogan and tagline mungkin kalian tahu ya bedanya. Kalau misalkan slogan itu dia lebih eh, moto juga untuk campaign brand juga atau perusahaan gitu kan. Misalkan digunakan untuk beragam komunikasi pemasaran untuk yang lebih panjang gitu. Terus slogan juga seringkali difungsikan sebagai tagline. Nah, bedanya tagline sendiri itu fasenya lebih pendek. Terus yang menggunakan ide konsepnya itu lebih kreatif gitu kan kayak gitu. Terus juga tagline itu juga merujuk pada headline atau muka frase dalam satu iklan kayak gitu. Kalau misalkan tagline kayak McDonald's, I'm loving it. Terus kalau misalkan si tagline itu kayak yang motonya si slogan dari Honda, One Heart kayak gitu. Nah, terus untuk format copywriting ini seperti apa? Dia itu biasanya menginformasikan, terus mengutip dari berbagai teori mana lah, terus juga ada fiksi, jadi ada cerita-cerita tertentu. Nah, ini storytelling. Storytelling ini, nah di sini mengapa sih harus storytelling? Nah, storytelling pertama, netizen atau customer kita itu sudah terpapar banyak informasi. Terus si customer kita itu bisa memilih apa yang disuka. Terus juga bisa iklan saja bisa diblok mungkin kalau sama mereka gitu kan. Kalau sama customer-customer. Terus juga si storytelling ini mengesahkan rasa, terus membangun emosi, empati gitu kan. Lebih mudah tertanam di ingatan, terus juga tidak menggurui, terus juga memberikan inspirasi gitu kalau storytelling. Mungkin banyak sih konten-konten atau mungkin produk-produk yang pertamanya dia melihat dari storytelling dulu gitu iklan-iklannya itu kayak gitu.